Kh-47M2 Kinzhal, senjata yang dirancang untuk menembus setiap lapisan pertahanan dan membuat sistem rudal modern Amerika tak berguna. Sejak diumumkan, ia langsung disebut sebagai mimpi buruk NATO. Inilah rudal hipersonik yang bukan hanya sekadar teknologi, tapi juga alat politik. Sebuah pesan keras dari Moskow kepada dunia. Jangan coba-coba menantang Rusia. Awal kemunculan Kinzhal bukan kebetulan. Rusia sudah lama gelisah dengan kehadiran sistem pertahanan rudal Amerika di Eropa. Sistem seperti Patriot dan Thaad dirancang untuk menahan ancaman rudal balistik Rusia. Moskow tahu jika tidak segera mencari cara menembus pertahanan itu, mereka akan kehilangan salah satu kartu truf terkuat dalam strategi militernya. Jawabannya adalah senjata hipersonik, dan dari sinilah Kinzhal lahir. Pada tahun 2018, Vladimir Putin berdiri di hadapan bangsanya dan memperkenalkan Kinzhal. Dunia terkejut. NATO mulai menghitung ulang skenario perang karena senjata ini benar-benar mengubah aturan main. Tidak semua pesawat bisa mengangkut rudal sebesar ini. Hanya mesin perang tertentu yang dipercaya Rusia. Pertama adalah MiG-31K, pesawat pencegat yang terkenal dengan kecepatannya. Pesawat ini bisa terbang mendekati Mach 3, lalu melepaskan Kinzhal dari ketinggian. Dari situ, rudal melesat dengan kecepatan luar biasa. Kedua, Tu-22M3, pembom jarak menengah. Dengan rudal ini, pembom tersebut bisa menyerang sasaran jauh di dalam wilayah musuh tanpa harus terlalu dekat. Dan jangan lupakan Tu-160, pembom strategis terbesar Rusia. Jika benar-benar dipersenjatai Kinzhal, jangkauannya bisa menembus hingga lintas benua. Bayangkan, sebuah rudal hipersonik dibawa oleh pesawat yang bisa terbang kemana saja. Itulah mimpi buruk bagi lawan Rusia. Rusia bahkan pernah menguji konsep menempatkan Kinzhal pada jet tempur generasi baru. Walau belum dikonfirmasi secara resmi, hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya rudal ini untuk diintegrasikan ke berbagai platform udara. Mari kita bicara angka. Kinzhal disebut mampu melesat hingga Mach 10, sekitar 12.000 km per jam. Pada kecepatan itu, sistem pertahanan lawan hampir mustahil bereaksi tepat waktu. Jangkauannya mencapai 1.500 hingga 2.000 km. Jika digabungkan dengan jarak terbang pesawat pembawa, rudal ini bisa menghantam target jauh di dalam wilayah musuh, bahkan sebelum pesawat Rusia terdeteksi radar. Kecepatan plus jangkauan inilah yang membuat Kinzhal dianggap sebagai salah satu senjata paling berbahaya di era modern. Kinzhal bukan dibuat untuk target biasa. Ia dirancang untuk menghancurkan sasaran paling vital. Kapal induk yang selama ini menjadi simbol kekuatan militer Amerika bisa menjadi target utama. Begitu pula dengan bunker komando, depot amunisi, lapangan udara, hingga sistem pertahanan rudal itu sendiri. Dan jangan lupa, Kinzhal bisa dipersenjatai hulu ledak konvensional maupun nuklir. Dengan nuklir, daya hancurnya meningkat ratusan kali lipat. Dengan konvensional, presisi dan kecepatannya tetap membuatnya menakutkan. Sejak tahun 2022, Rusia mengklaim telah menggunakan Kinzhal di Ukraina. Menurut Moskow, rudal ini menghantam fasilitas bawah tanah dan target penting lain. Ukraina lalu mengklaim bahwa beberapa Kinzhal berhasil ditembak jatuh oleh sistem Patriot. Rusia membantah keras. Hingga kini, klaim dan bantahan itu masih diperdebatkan. Namun, satu hal yang jelas, Kinzhal sudah digunakan dalam perang nyata. Ia bukan lagi prototipe yang hanya dipamerkan di parade militer. Beberapa laporan independen menyebutkan bahwa dampak serangan Kinzhal sulit dipulihkan. Infrastruktur bawah tanah yang dirancang tahan ledakan konvensional tetap mengalami kerusakan signifikan, menandakan daya rusak rudal ini
memang di atas standar senjata biasa. Pertanyaan besar yang sering muncul, berapa banyak sebenarnya Kinzhal yang dimiliki Rusia? Informasi resmi tentu tidak ada, tetapi laporan intelijen memberi gambaran. Beberapa sumber menyebut Rusia mampu memproduksi 10 hingga 15 unit per bulan, sehingga total stok bisa lebih dari 100 rudal. Ada juga perkiraan lebih rendah, sekitar 6 unit per bulan, dengan cadangan hanya sekitar 75 rudal. Mana yang benar? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi, satu hal jelas, Rusia terus meningkatkan produksinya. Pabrik rudal dipacu agar stok Kinzhal tidak pernah habis di tengah perang panjang. Selain itu, Rusia diyakini terus memperbaiki rantai pasokan komponen hipersonik, sebuah proses yang rumit karena membutuhkan material khusus tahan panas ekstrem. Setiap peningkatan efisiensi berarti lebih banyak rudal bisa diproduksi dalam waktu singkat. Kinzhal bukan sekadar senjata, ia adalah pesan politik. Pesan yang berbunyi, Rusia punya kemampuan untuk menembus pertahanan modern, kapan saja, dari mana saja. Bagi NATO, ini adalah mimpi buruk. Mereka harus menyesuaikan strategi, mengalokasikan dana lebih besar untuk sistem pertahanan baru, dan menunggu sambil bertanya-tanya. Adakah teknologi yang benar-benar bisa menghentikan Kinzhal? Bagi Rusia, Kinzhal adalah kartu truf. Senjata ini memberi rasa percaya diri dalam negosiasi politik maupun dalam pertempuran. KH-47M2 Kinzhal adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa mengubah peta kekuatan global. Ia cepat, ia fleksibel, ia mematikan. Meski jumlah produksinya masih jadi misteri, kehadiran Kinzhal saja sudah cukup membuat dunia gelisah. Dan pertanyaannya sekarang, berapa lama lagi Rusia akan terus menggandakan produksi Kinzhal? Dan apakah NATO mampu menemukan cara untuk menahannya sebelum terlambat? Karena dalam dunia senjata modern, bukan hanya jumlah yang menentukan, tetapi juga kejutan teknologi. Dan Kinzhal, setidaknya untuk saat ini, tetap menjadi kartu truf Rusia yang paling ditakuti.